atas pohon-pohon tersebut tidak berbunga. Ini kamera depan ya guys. Kalau kamera belakangnya ini, ini villa, salah satu villa. Terus ini jalan yang rame atau sunyi tergantung sih ya. Menurut aku sih ini rame, karena kalau kalian di pagi hari ya, pagi hari berarti selepas jam 6. Dulu aku sih jam 5 dari rumah ya kan. Sekarang tuh nggak pernah jam 5 pagi, selalu lebih dari jam 6. Kalaupun itu sebelum jam 6, 5 menit sebelum jam 6. Dan kalau kalian mencoba berjalan di jalan ini, jalan aspal ini, tidak akan pernah tidak ada mobil. Pasti selalu ada mobil minimal satu, dan selalu ada sepeda minimal satu. Jadi kalau misalnya itu sunyi atau sepi, termasuk sepi, tapi selalu ada mobil dan selalu ada sepeda loh guys. Oke, sepeda mungkin nggak selalu ada, tapi mobil selalu ada. Kenapa? Aku kan suka jalan di aspal ini ya. Kalau ini kan jalan setapak ini, tapi ini juga udah di aspal ya kan. Nah, kalau yang jalan aspal raya, jalan raya yang aspal, jalan raya beraspal itu kan besar, jadi aku bebas melenggang gitu ya guys. Jadi aku suka, dan nggak pernah nggak ada mobil, hampir nggak pernah, selalu ada mobil minimal satu. Jadi nggak termasuk sepi. Yang sepi tuh ini guys, tapi ini lagi-lagi ada villa, dan itu sekitar sekian meter udah jalan raya lagi. Ini dia. Hanya ini yang sepi. Thank you for watching. Kamera belakang nih ya. Oh, jadi kabur. Hanya ini yang sepi, tapi ini berapa meter nanti ya guys. Ini villa ya, villa. Mengapa villa? Aku bilang villa karena dia free warning. Jadi kiri kanan, ini ada orang lewat 2. Kiri kanan, depan belakang free. Free itu nggak dempet gitu ya. Jadi bagi aku itu udah villa. Jadi rumah kau yang di Sapi itu kan villa. Ya iya, sejak dulu aku tuh merasa villa. Cuma ya nggak ada fasilitas air mengalir ya kan. Air mengalir dari sumur. Ya itu sih bedanya. Baru lihat ini ya. Jadi di belakang villa itu dikurung, dipagar. Villanya itu hanya dari luar tuh ya guys. Dari luar tuh, aduh, kalian nggak akan membayangkan seperti rumah Anang dan rumah Anang. Siapa lagi rumahnya yang mewah ya? Ini ya Ramadhani. Jangan. Rumah Anang aja lah contohnya ya. Puri ya, seperti Puri Cinere. Karena di dalamnya kan jelas-jelas dinampakkan kepada publik. Dipertontonkan ke publik kan rumah Anang. Jadi rumah Anang lah contohnya. Jangan bayangkan. Di sini sedangkan istananya aja, memang istana zaman dulu ya guys. Mungkin batu bata gitu ya di luarnya gitu. Contoh kalian bayangkanlah Buckingham Palace itu dibanding rumah-rumah Sultan di Indonesia nggak ada apa-apanya dari luar ya kan. Cuma di dalamnya mungkin yang beda. Dan di sini tuh selalu ada orang guys. Aku bingung, mungkin mau janjian. Karena di sini ada kolam tuh. Dan di atasnya tuh ya parkiran. Ini yang ada jembatan. Itu udah jalan raya ya guys. Dan parkiran yang itu jembatan kayu. Parkirannya itu parkiran. Kalian tahu parkiran apa?
parkiran untuk kereta api, stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api di kota kecil gitulah ya. Jadi itu udah jalan raya ya guys. Ini jembatannya tadi itu kan. Itu ujungnya itu kan parkiran nanti. Parkiran untuk stasiun. Nah, ini udah jalan raya. Jadi hanya ini doang yang aku tuh menginjak tanah guys. Nih, udah ada orang lewat pula. Aduh, nggak bisa sini. Bebas-bebas video, ada orang jalan. Ya udah itu aja aku yang menginjak tanah. Oh, tadi ada juga sih karena aku ambil jalan memotong. Tadi ada juga. Jadi 2 rute. Selebihnya ini batako atau yang udah di semen. Jadi ya guys, aku sih nikmatin aja guys. Karena apa? Karena kalau aku nanti misalnya punya anak, mungkin gak akan bisa lagi seperti ini. Ngapain Rini? Ya jalan kaki. Mungkin aku nanti kurus karena sibuk kerja, megang anak lah, ngurus diri sendiri lah, baju lah gitu ya di rumah. Tapi jalan-jalan lagi seperti ini mungkin gak akan terulang lagi gitu ya. Kalau marpese-pese, orang Batak bilangnya marpese-pese, berarti punya anak balita, baby, sampai umur mereka bisa jalan kaki ya 5 tahun lah ya. Jadi selama mereka balita di bawah 5 tahun nggak akan bisa lagi. Mungkin bisa ya anak-anak Belanda diajak jalan kaki, tapi anak-anak aku ya ampun, ya kasihan lah mereka diajak jalan kaki. Jalan kaki santai mungkin iya ya guys. Tapi kalau misalnya aku mau ke supermarket, mengajak mereka jalan kaki, masih mungkin sih. Ke gereja bisa ya. Dan kalau orang di sini kan biasanya ya dititipkan. Selama orang tua kerja, anak itu kan dititipkan. Jadi di sini itu ya guys, tidak akan pernah bisa bawa anak ke tempat kerja kayak waktu ibunda aku dulu masih pernah lah bawa anak ya. Waktu mendiang Budi masih bayi, itu digendong-gendong ya ampun. Karena memang nggak ada yang jaga guys. Jangan tanya suaminya mama aku tuh kemana. Karena seminggu mendiang Budi lahir aja, ayah aku tuh udah pergi merantau. Jadi bagi aku ayah aku itu masuk bodoh, tapi semuanya itu jadi pengalaman ya. Dia tuh mikirnya gini loh, aku nggak tahu dia mikir apa. Dia ingin berkebun, membuka kebun sawit. Tapi gimana ya? Mancingnya besar-besar kan. Tapi nggak pernah berhasil gitu ya. Jadi memang kalau nggak pernah berhasil, aku sih itu karena nggak niat. Kenapa nggak niat guys? Contoh misalnya aku buka warung, gagal ya karena nggak ada pembeli contoh. Walaupun alasan aku nggak ada yang beli, tapi kalau misalnya aku usaha, mungkin bisa aja ada pembeli gitu ya. Ya sama dengan itu. Apalagi ini membuka lahan itu kan bukan soal pembeli ya guys. Kekuatan fisik membuka lahan ya kan. Ibaratnya membuka kebun kopi. Kalau kebun kopi aku misalnya dirusak orang, itu lain cerita ya. Dan kalau aku niat, mungkin bisa perang ya. Jadi lagi-lagi karena niat aku ya. Jadi niatmu apa? Ya membuka kebun kopi, cuma aku kan akhirnya membawa Paul ke Belanda. Jadi nggak kuat niatnya. Ini aku
nyebrang jadi agak lari guys. Terus apalagi ya selain nggak kuat niat. Kalau nggak kuat niat berarti nggak mau ya guys. Aku akui, aku akhirnya nggak mau berkebun kopi. Karena apa? Alibi aku Paul. Aku jaga-jaga pun kebun kopi aku perjuangkan berdarah-darah. Tapi kan karena Paul KDRT, ya lagi-lagi alibinya Paul ya kan. Ya, untuk apa aku berkebun kopi ya kan? Jadi alibi aku Paul. Jadi seolah-olah memang aku tidak ingin berkebun kopi. Dan akhirnya memilih ke Belanda. Itulah ya. Seolah-olah aku memilih balik ke Belanda. Karena memang dari segala situasi dan kondisi yang ada. Itulah keputusan aku. Membawa Paul balik ke Belanda. Ya. Jadi bapak aku gagal berkebun sawit ini ya gitu juga ya. Karena memang dia memilih dan memutuskan ya tidak lagi melanjutkan usahanya itu yang membuka kebun sawit. Ini ya guys, bus. Yang lucu tuh ya kan guys, pernah aku jalan kayak ini. Terus bus kayak yang tadi lah ya posisinya. Aku sih nggak menoleh ke belakang, tapi ketika bus di depan, aku melihat kolega aku ketawa-ketawa karena dia juga memilih naik bus gitu ya kan. Aku juga ngakak sendiri guys. Kenapa? Ya itulah ya lucunya. Dan aku memang merasa lebih senang lah seperti ini. Ini maksudnya kan ini jam, kalau di Belanda ini jam normal dagdienst gitu ya, jam normal bekerja. Jadi aku nggak suka lagi shift malam, shift siang. Aku nggak suka guys. Walaupun misalnya dapat tus lah. Itulah ya guys ceritanya. Jadi lanjut ke bapak aku lah ya. Jadi aku memang menilai bapak aku tuh bodoh. Dan itulah pengalaman mahal yang maunya jangan aku ulangi lagi. Cukup bapak aku yang mengalami. Tapi pelajarannya sampai ke aku. Dan kalau bisa, kalau dikasih Tuhan anak, sampai ke anak-anak aku. Pelajaran sangat mahal guys. Oh tadi soal ibunda aku membawa anak kerja. Jadi mendiang budi itu digendong-gendong guys, naik angkot. Baru kalau nggak ada angkot, kan itu dari Jamba ke Simpang 4. Di bundaran turun. Dari bundaran itu nanti ngambil angkot. Jadi angkotnya itu jangan bayangkan angkot ala kota Medan atau Siantar ada nomor-nomornya, enggak. Angkot Jakarta ada trayek ini, enggak. Itu mobil-mobil pribadi ya. Kalau orang bilangnya carry gitu ya. Dan itu digunakan untuk mengangkut penumpang gitu. Jadi nggak ada nomor-nomornya. Bahkan namanya itu pun nggak. Paling kadang dibuat merek-merek masing-masing. Contoh Bunda, contoh ya. Di kaca depannya. Cuma gitu doang. Jadi jangan bayangkan seperti angkot di kota Medan dan Siantar, enggak. Jadi sampai ke bundaran itu 1 kali naik angkot. Dari bundaran ke Katimahar, ini kuceritakan untuk mengenang, walaupun dibilang mundur nggak apa-apa, maju mundur tetap cantik gitu. Jadi ya ampun, dari bundaran itu ngambil angkot lagi ke Katimahar. Bisa sih jalan kaki, bisa. Mungkin ibunda aku mungkin jalan kaki juga ya. Gini, jalan kakinya tuh gini, sambil nunggu angkot. Kadang kan angkot itu ada yang penuh, apalagi membawa anak-anak sekolah. Kan itu ke arah Katimahar itu ada madrasah aliyah level SMA. Baru berikutnya ada madrasah sanawiyah MTS level SMP. Ya mungkin mengangkut anak-anak sekolah juga ya kan. Jadi mungkin ibunda aku pasti jalan juga sambil nunggu angkot gitu.
Aku yakin sih pasti jalan. Bukan selalu jalan, pasti pernah jalan sambil menunggu angkot. Bayangkan membawa bayi digendong. Dan waktu itu ya, Budi itu lahir tahun 97. Tunggu. Bona itu masuk SD kelas berapa ya? Bona itu kan dengan Budi beda 6 tahun. Iyalah ya. Jadi sempat juga sih si Bona dibawa-bawa, tapi gak lama. Jadi hanya satu anak aja yang digendong, yakni mendiang Budi. Ya. Selebihnya si Bona udah kelas 1 SD, jadi aku yang jalan sama si Bona, jalan kaki. Makanya dulu hanya satu jauh di Bandarjo ya, yang kelas plus, dan selebihnya aku balik ke SD asal aku yang di belakang Puskesmas Jambak dulu. Sekarang udah dibubarkan, dirombak menjadi rumah sakit umum daerah kabupaten ya. Jadi udah nggak ada lagi SD aku dulu ya guys, setelah pindah dari Katimahar. Ya itulah ya ceritanya. Jadi orang tua di sini tuh umumnya menitipkan anak, ibu lah ya, ibu-ibu pasti menitipkan anak kalau mereka bekerja. Kalau aku ya guys nggak tahu, mungkin gantian dengan kalau misalnya di sini kan ibu-ibu itu kan nggak selalu yang menikah ya guys, tapi tetap partnernya itu dibilang ayah, father gitu oleh anaknya gitu ya, walaupun orang tuanya nggak menikah sipil gitu. Jadi disebut apa ya, misalnya aku ibu-ibu punya anak, aku seorang mama-mama gitu ya, aku menyebutnya main partner. Kalau misalnya aku nggak menikah kan, aku sebut main partner. Atau father van mijn kind, ayah dari anak aku gitu. Ya itu kadang gantian lah mungkin. Kalau misalnya nggak dititipkan, tapi 90% dititipkan. Dan jarang juga ya ibu-ibu tuh yang kerja di sini ya. Maksudnya ketika anaknya masih kecil-kecil jarang sih. Ada. Waktu aku di pabrik yang lama sih ada. Mereka ibu-ibu dan punya anak di bawah 5 tahun. Tapi gantian dengan partner. Jadi ketika mereka bekerja, partner mereka di rumah. Mungkin ada juga sih yang dititipkan, nggak tahu lah ya. Ya itulah. Ketika mereka bekerja, anaknya di rumah bersama pasangannya gitu. Ini lapangan bola ya, guys. Lapangan bola. Orang bilangnya lapangan bola Blair High deh. Aku tadi ya guys mau pakai payung, tapi aku mau running kan. Orang Batak bilang running ya. Ini jas aku ini, jas hujan. Ini seperti mantel di Indonesia ya. Cuma ini kayaknya lebih tipis. Mantel yang di Indonesia, kalau orang-orang naik sepeda motor, naik motor itu kan mantelnya tebal ya guys. Ini tipis. Jadi memang karena lebih tipis nggak begitu berat, sangat ringan malah. Dan ya itulah ya, mantel. Jadi aku ada payung sih. Baru kalau misalnya itu hujan lebat, aku ada celana, walaupun udah lama celana hujan. Itu udah lama, bahkan udah sobek aku jahit lagi karena waktu itu kan aku gemuk ya guys.
Jadi itu ukuran, kayaknya ukuran S lah, tapi akunya ukuran M, bahkan L mungkin ya. Jadi itu sobek di belakangnya gitu ya, di belahan pantat. Jadi ini udah kuburan guys. Ini di balik pagar hidup ini kuburan Blair Heide. Tapi kayaknya nggak ada lagi yang baru, udah yang lama-lama. Karena biasanya kan orang kremasi, dan di Belanda boleh abunya tuh ditabur di nature. Ini, jadi di sini kayaknya nggak ada makam baru tuh, nggak ada. Ya sepertinya ya, aku kan nggak tahu ya guys. Aku kan bukan pengamat seperti intel kan enggak. Kenapa aku bilang sepertinya enggak ada? Karena aku kan pernah masuk. Itu kan terbuka ya guys. Ngapain Rini kok masuk? Ya mau melihat-lihat, tapi sekali. Dan enggak ada makam baru. Dari mana kau tahu enggak ada yang baru? Siapa tahu baru, tapi seolah-olah makam lama. Ya sepertinya nggak ada yang baru. Walaupun itu misalnya keramiknya jadul, tapi itu tetap jadul. Gitu ya guys. Dan ini menyeberang. Jadi aku udah berapa kali menyeberang ya guys. Tapi ini lagi-lagi villa sih di belakang. Jalan kecil. Menyeberang jalan, selalu begitu. Dan ini salib Yesus, tapi ini sih ya nggak ada yang bisa memahami ini. Ini bahasa Kerkrade ya guys. Pernah sih diterjemahin, tapi aku lupa terjemahannya. Sama waktu itu kok ada rekan kerja aku yang di pabrik lama, jadi dia waktu itu lewat, aku udah di tempat kerja baru, dan dia stop sambil jalan, padahal dia bawa sepeda gitu ya, naik sepeda. Jadi kami berbincang-bincang, laki-laki ya ini, tapi jangan macam-macam, aku nggak tertarik ya. Rini kok gitu kali Rini ya, sedangkan satu orang aja aku udah pusing ya. Satu orang si Marius saja aku pusing mencari tahu bibit bebek bobot. Dan aku sebenarnya nggak mau tahu sih sebenarnya, cuma aku nggak mau ambil resiko lagi. Jadi lebih baik menunggu. Waktu itu aku bilang kan gini, kalau benar-benar Tuhan nyuruh aku menikah, itu si Paul udah dibuat Tuhan ke surga gitu ya, dipanggil ke surga. Jadi selama Paul masih di bumi ini, berarti ini teori Rini ya, Tuhan belum mau aku menikah lagi. Itulah teori aku. Jadi ketika orang bilang, memang iya umur aku udah 36 plus ya guys, 36 plus berarti masuk 37. Ketika orang bilang umur atau waktu jangan disia-siakan, berhikmat, pergunakan waktu yang ada. Ya aku mempergunakan waktu yang ada ini bukan untuk langsung menikah, tapi menunggu. Walaupun sebenarnya aku nggak tahu menunggu apa guys. Mencari informasi aja aku nggak mau. Sama siapa aku cari info gitu guys. Yang kenal Marius tuh nggak ada gitu ya. Di tempat kerja yang lama, setahu aku tuh ya, memang kan aku beda grup lah dengan dia. Jadi ya, aku mencari info ke siapa tuh aku nggak tahu guys. Kan nggak mungkin aku tanya-tanya orang tuanya. Walaupun orang tuanya pernah sih aku ini pesan Facebook ya, dan sepertinya sih nggak dibaca. Rini, ya ampun keterlaluan kau. Ya nggak apa-apa, tapi minimal hanya sekali aku kirim pesan tuh gini, halo, bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris.
Dear Mrs. ini gitu. Aku Rini, aku pernah bekerja dengan anakmu Marius. Menurutku Marius itu ganteng. Kayaknya kalau nggak salah itulah pesan aku. Nah, boleh nggak aku minta nomor Marius? Itu aja sih. Aku nggak dikasih. Ya udah, nggak dibalas, bahkan bukan soal nggak dikasih, mungkin dibaca aja enggak. Jadi aku sih udah lupain juga, minimal aku udah usaha itu. Baru itu ibunya, baru kan saudarinya. Saudari berarti saudari kayaknya lebih muda lah ya, sister, younger sisternya gitu. Dua, karena mereka ada Facebook gitu ya. Jadi minimal aku usahanya sekali gitu. Ketika misalnya nggak ada hasil, ya udah nggak apa-apa. Gimana ya, menerima aja, nerimo ala orang Jawa, nggak usah dipaksa gitu. Dan kalau memang Anda memang bukan Marius itu yang menjadi pasangan aku, nggak apa-apa juga sih, menerima aja gitu. Ini lagi salib terakhir Yesus. Ini salib Yesus guys, tengok bunga-bunganya masih bertahan loh guys. Kan ini ditanam sebelum winter ya. Ini rumah tercinta aku. Jadi masih bertahan bunganya. Salut sih, karena bunganya itu kan bukan bunga jangka lama sih, itu kan bunga jangka pendek. Ini rumah aku tercinta ya guys, bukan rumah. Aku sih udah boring di rumah ini karena sewanya mahal, tapi apa boleh buat. Aku inginnya menanam-nanam guys, masih sempat ya iyalah, karena selama aku masih belum beranak, punya anak, pasti ada waktu untuk nanam-nanam. Bahkan andai itu malam, aku yakin sih. Sayang aja kan, bukan sayang sewa mahal ya, sayang sih sewa mahal gini. Kalau di Indonesia ya guys, orang udah buat KPR ya guys. Kalau misalnya dia karyawan pabrik pun di Indonesia udah ambil KPR. Ya wajar lah ya, WNI, warga negara Indonesia. Jadi aku merasa ya, aku ini ibarat tinggal di negara pribadi, dimana penduduknya cuma aku. Ini perasaan ya, tapi selebihnya orang-orangnya aku yang bayar melalui pajak. Pajak apa ya, pajak penghasilan. Jadi aku merasa negara, ibarat ini negara, aku aja penduduknya. Iyalah ya, penduduk Indonesianya, ini perasaan. Terus nggak ada yang perlu dihadiri acara nikah, acara apa gitu ya. Itu sih, itu aja sih yang aku ambil. Kenapa guys, sampai sekarang tuh aku tuh bukan tipe begitu. Aku nggak mau ya guys, tipe-tipe yang anda itu aku paksain ya guys, pasti aku berontak, nggak sanggup menjalaninya. Pasti aku nanti pura-pura. Pasti orang bilang gini, ya iyalah Rini, pura-pura kenyang aja kok nggak sanggup, apalagi pura-pura. Oh ada loh, pernah aku baca, ya ampun guys, di Facebook. Padahal postingannya itu kalau sekilas sih seperti postingan rohani gitu ya, maksudnya kebanyakan postingannya. Ada tuh yang namanya Facebook ya guys, orang buat status suka-suka mereka lah ya. Tapi bukan maksudnya juga aku marah sih, aku udah cuek kan.
kurang lebih gini, ya iyalah sanggup pura-pura bahagia. Oh bukan, ya iyalah mana sanggup pura-pura bahagia, sedangkan pura-pura kenyang aja nggak sanggup. Jadi aku merasa itu kayak aku. Padahal aku sih yang pembuat status ini aku nggak kenal. Sepertinya dia yang meng-add gitu ya. Atau kayaknya dia lah yang meng-add gitu. Karena seingat aku tuh udah jarang aku yang meng-add orang gitu. Karena kan Facebook itu atas nama Paul gitu ya guys. Udah jarang. Bahkan hampir nggak pernah lagi guys. Kalaupun dulu misalnya ya, kan dulu pernah aku jalan-jalan ke Den Haag sama orang Indonesia. Terus ada kebetulan di kereta api itu, waktu itu aku bukan sebangku aku, tapi kolega aku di tempat kerja yang lama. Jadi mantan kolega, perempuan ya, itu kan kami kan perempuan semua. Jadi kebetulan sebangkunya ada orang Indonesia, jumpa di kereta api itu, jadi bincang-bincang. Jadi karena dia katanya kuliah di Belanda, berarti aku langsung mikir gini, berarti orang mampu gitu ya. Walaupun itu misalnya beasiswa, itu kan udah berarti mampu gitu ya. Minimal mampu otaknya. Dan dia bilang baru lulus, dan dia sudah langsung diterima kerja gitu. Jadi aku waktu itu, mengapa aku pindah ke bangkunya lucu ya. Mengapa aku pindah ke dekat mereka, aku nggak ingat. Aku lupa. Terus aku tanya, ada Facebooknya, karena dia cowok. Jadi karena dia cowok, namanya cowok, tapi itu berarti kan di bawah aku ya, brondong. Kalian tau lah, kan nggak ada niat aku mencari brondong. Sengaja mencari brondong kan nggak ada niat ya guys. Jadi langsung dibilang, Sri ini langsung nanya-nanya Facebook, kata yang mantan kolega aku. Jadi aku bilang, kan nggak apa-apa, namanya yuk. Ketika kita jumpa orang Indonesia baru lulus kuliah di Belanda dan langsung diterima kerja, siapa tahu dia aktif di Facebook, aktif menulis-nulis gitu ya, buat postingan-postingan. Apalagi kalau misalnya seperti zaman now sekarang, ini FB Pro pasti mungkin ada tulisan-tulisannya, walaupun itu misalnya ala dia gitu ya. Mungkin, jadi aku nanya ada Facebook, aku nggak nanya ada Instagram, karena apa? Aku nggak pakai Instagram atau YouTube kan mungkin ada ya YouTuber ya yang naik kereta api, mungkin ada, tapi aku nanya ada Facebook nggak ya, hanya itu. Jadi Surin ini langsung nanya Facebook, aku tuh ya nggak pernah nanya Facebook orang. Ya iyalah, itu burung merpati kabur jendela aku karena hujan ya guys. Burung merpati di atap orang. Ya iyalah, ya nggak apa-apa ya kan, bukan berarti aku mau mencari, maksudnya mau PDKT yang berbau asmara, bukan. Ya siapa tahu dia menulis-nulis, ada karyanya ya kan, siapa tahu dia juga aktif FB Pro ya kan. Ada-ada aja. Mencari brondong itu nggak pernah niat aku guys. Kenapa? Maunya aku tuh justru di atas aku. Ketika misalnya aku duduk di pangkuan pasangan aku tuh malu loh di pangkuan brondong. Lebih baik di pangkuan laki-laki yang lebih tua dari aku ya kan. Itu prinsip Rini. Dan menurut aku ya selama Paul itu masih hidup. Tadi ceritanya udah ngalur-ngalur, ngalur ngidul. Aku tuh nggak akan menikah gitu ya, selama Paul masih hidup. Walaupun misalnya berat menunggu usia yang jalan terus, umur tambah terus ya Tuhan. Tuhan tambah terus, aku tuh 36 ya. Ini sebenarnya udah berkerut sih, cuma nggak nampak ya karena nggak tajam. Di sini tuh ada bekas sih. Ini kan ini ya. Nah, ini tuh sebenarnya berbekas. Ini nggak ada ya kan? Nggak ada ya kan? Ini ada kan guys, tengok. Tapi nggak nampak karena nggak tajam. Ini nampak pori-pori karena memang terlalu besar mungkin ya. Umur tambah ya Tuhan, tolong. Itulah pikiran aku. Tuhan tolong, umur aku udah 36. Ya ampun. Tapi udahlah, selama Paul masih hidup, aku tuh nggak akan menikah lagi. Dan juga nggak ada berniat bercerai nggak.
Karena apa, aku tuh nggak mau punya mantan suami, aku tuh nggak mau sejarah aku tuh yang bercerai. Rini, kau tuh terlalu mementingkan sejarah hidupmu. Ya iya, itulah Rini gitu ya guys. Oke lah guys, bye bye. Ini ya guys, pakai kuota, jadi belum pakai wifi karena wifi aku kan aku nonaktifkan kalau di smartphone ini. Kalau misalnya kuota aku tuh udah habis lah ya guys, karena ini aku beli Lebara itu sekarang yang 1 giga doang, 1 giga. Dulu waktu aku kerja yang shift malam shift siang, aku pakai kuota 2 giga lah per bulan. Maksudnya supaya apa, aku bisa dengar musik kalau jalan malam atau jalan pagi pun terserah. Tapi sekarang guys, ini kan Android aku nih tipe 6 yang di smartphone yang layar pecah itu. Tipe 6 loh guys, Android tipe 6. Jadi YouTube guys, nggak mau lagi. Ya, nggak cuma Bang INHI ya guys. YouTube aja nggak bisa di ini Android aku yang 6 ini, tipe 6 ini. Jadi percuma aku beli paket data banyak-banyak gitu ya. Kalau misalnya aku naik kereta api kan di wifi, ada wifi kereta api. Jadi aku sekarang tuh cuma 1 giga per bulan. Kalau nggak salah 4 euro per bulan, mahal ya. 4 euro per bulan kalau nggak salah. Karena yang smartphone aku yang untuk Paul juga ada itu paket datanya, cuma nggak pernah dipakai karena apa, selalu pakai wifi ya kan, karena smartphone Paul itu kan cuma aku yang make online. Kalau misalnya itu YouTube ya, kalau Sabtu Minggu, dan itu wifi. Tapi mengapa ada paket datanya? Karena sekalian aku belikan untuk paket yang nelpon guys. Aku lupa itu berapa abonemennya. Jadi daya ingat aku tuh juga udah berkurang ya. Ya ampun, udah tua. Oke ya guys, bye bye.